4 kali 25 adalah 100. 3 kali 25 adalah 75 per 100, kan gitu. Jadi 75 per 100 adalah 75%. Itu ya. Untuk soal nomor 2, untuk nomor 2 coba kita ganti dengan 2 per 25 berapa persen. Nah, ya kan sama tuh. 2 per 25. Selamat datang di channel Math, channel untuk belajar matematika. Sebelum kita lanjut ke materi, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak terlewat video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas cara mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa dan sebaliknya. Nah, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, 25% dalam bentuk persen akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Dan yang nomor 2-nya ada 56% akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Dan contoh yang keduanya adalah bentuk pecahan biasa akan kita rubah menjadi persen, gitu ya. Nah, makanya judulnya mengubah persen ke pecahan biasa dan sebaliknya. Oke, kita rubah dulu yang dalam bentuk persen ya. Nah, persen ini apa sih? Persen ini kan per 100 ya. Per 100. Untuk teman-teman atau adik-adik yang masih di sekolah dasar, persen itu adalah per 100. Sekarang kita akan coba mengerjakan contoh soal yang dalam bentuk persen ke dalam bentuk pecahan yang biasa. Sekarang karena itu persen adalah per 100, kita tulis 25% akan kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 25 kan persen itu adalah per 100, jadi per 100. Nah, ini udah kita rubah dari bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Tapi ini kan masih bentuk pecahan yang kurang kecil ya. Kita kecilkan lagi, bisa kita perkecil lagi dengan cara apa? Kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 begitu. Nah, ini bisa dibagi dengan berapa teman-teman? Bisa kita bagi dengan 5 ya. 5 bagi 5, hasilnya akan berapa? 25 dibagi 5 itu 5, dan 100 dibagi 5 adalah 50. Apakah segini sudah cukup? Nah, ini masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima. 5 bagi 5 masih bisa dibagi 5 tuh. 5 dibagi 5 masih bisa 1. Mari kita bagi lagi. 5 dibagi 5. Nah, 5 dibagi 5 1. 50 dibagi 5 adalah 10. Ini udah cukup kecil, cukup sederhana bentuknya ya. Jadi 25% adalah 1 per 10. 1 per 10. Nah, ini dia. Oke, lanjut kita kerjakan contoh soal yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah 56% akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 56% akan menjadi 56 per 100. Persen menghilang menjadi per 100. Ini pengertian dari persen. Ini bisa kita sederhanakan lagi apa enggak? Bisa ya. Kita bagi berapa nih? Coba kita bagi 2. Bagi 2, penyebutnya harus 2. Ini berapa? 56 dibagi 2, 28. 100 dibagi 2 itu adalah 50. Oke, ini masih bisa dibagi lagi nggak kira-kira teman-teman? Bisa lah ya. 28 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. 28 bisa dibagi 2 menjadi 14, dan 50 bisa juga. Coba kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2. 2 per 2 maksudnya. 2
28 dibagi 2 14, 25 dibagi 2 50 dibagi 2 maksudnya 25. Nah ini sudah dalam bentuk paling sederhananya begini. Jadi 56% itu adalah 18/25. Oh sorry, maaf, 28 dibagi 2 itu 14 per 25. Oke, inilah cara mengubah bentuk persen ke dalam pecahan biasa. Ya, bagaimana kalau kita mengerjakan bentuk pecahan kita rubah menjadi persen. Nah, ini dia. Kita langsung saja kita rubah. Contoh yang pertama ada 3/4%. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke dalam persen ini ada 3 cara. Cara yang pertama itu tadi kita ketahui adalah persen ini per 100. Nah, makanya kita mengalihkan bentuk pecahan dengan persen atau dengan per 100-nya itu. Bagaimana? 3/4 kita kalikan dengan 100, ya kan? Nah, kita kalikan dengan 100 karena persen adalah per 100. Jadi bagaimana? 3 kali 100 adalah 300/4. 300 bagi 4 itu 75. Nah, tulisannya bagus banget ini teman-teman. Jadi 3/4 adalah 75%. 75%. Dan yang nomor 2 itu ada setengah ya, 1/2 maksudnya. 1/2 kita rubah menjadi persen. Nah, 1/2 kali 100 karena persen adalah per 100. Cara pertama ini kita mengalihkan bentuk pecahan dengan persen atau dengan per 100-nya. Dengan 100. Jadi 1 kali 100 itu adalah 100 bagi 2 itu adalah berapa? Kan 50. Bagus banget lagi tulisannya. 50 ya. Jadi setengah itu adalah 50%. Coba kita kasih lagi soal tambahan bentuk berapa nih? 8/10. Kita coba ya berapa persen. Jadi 8/10 dikalikan dengan 100. 8 kali 100 800/10. Nah, 800 bagi 10 ada nolnya bisa kita coret. Jadi 80 bagi 1 adalah 80. Jadi 8/10 itu adalah 80%. Nah, inilah cara yang pertama. Kita coba dengan ini kurang bagus nih. Cara pertama. Kita coba dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini bagaimana? Mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama dan hasilnya dari hasil penyebutnya adalah 100. Bagaimana caranya? Kita coba 3/4 berapa persen? Nah, caranya tadi kan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama dan hasilnya atau hasil penyebutnya adalah 100. 3/4 dikalikan berapa? 4 dikalikan berapa nih? Agar hasil penyebutnya 100. Nah, sekarang 3/4. Cek. Oke, ada suaranya. Kita lanjut. 3/4. 3/4 ini dikalikan berapa agar penyebutnya itu sama dengan 100. Kalikan 25 ya. 25 kali 4 adalah 100. Jadi pembilangnya juga harus 25. Cara yang kedua ini
adalah mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, dan hasilnya dari si penyebut ini adalah 100. Mari kita kerjakan. Nah, 4 kali 25 adalah 100. 3 kali 25 adalah 75 per 100, kan gitu. Jadi 75 per 100 adalah 75%. Itu ya. Untuk soal nomor 2, untuk nomor 2 coba kita ganti dengan 2 per 25 berapa persen. Nah, ya kan sama tuh. 2 per 25 ini dikalikan berapa dengan bilangan berapa agar menjadi 100? 4 kan, sama tuh. Nah, pembilangnya juga harus dikalikan yang sama, bentuknya sama, bilangannya sama, 4 per 4. Jadi 25 kali 4 adalah 100. Ini udah bentuk persennya. 2 kali 4 adalah 8%. Jadi 2 per 5 adalah 8%. Begitu ya teman-teman. Kita langsung saja ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini bagaimana? Nah, coba kita pasang lagi. Di sini ada soal, maaf. Nah, cara yang ketiga, 3 per 4. Kita rubah ke dalam bentuk persen. Nah, persen ini kan per 100. Artinya kan, ini cara yang ketiga lebih simpel. 100 dikalikan dengan penyebutnya, dibagi dengan penyebutnya, dan dikalikan ke dalam pembilangnya. Bagaimana? Jadi persen ini kan adalah 100 dikalikan dengan penyebut, dibagi dengan penyebut, bagikan 4 dikalikan dengan pembilang 3. 100 kali 4, 100 bagi 4 25 dikalikan dengan 3 adalah 75. Nah, sama kan hasilnya 75%. Ini caranya lebih simpel yang ketiga sebenarnya. Dan yang kedua, kalau kita pakai dengan yang 1 per 2 berapa persen? Kita coba. Per 100 dibagi dengan penyebut dan dikalikan dengan pembilang akan menjadi 100 dibagi dengan 2 dikalikan 1. 100 bagi 2 menjadi 50 dikalikan dengan 1 tetap 50. Jadi 1 per 2 adalah 50%. Gitu ya teman-teman, cara mengerjakan atau mengubah bentuk persen ke dalam bentuk pecahan biasa dan sebaliknya. Nah, untuk pecahan biasa ke dalam persen, dia ada 3 cara. Cara yang pertama, kita kalikan dengan 100 dengan persennya. Nah, cara yang kedua, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama agar penyebutnya ini hasilnya adalah 100. Dan cara yang ketiga, kita kalikan 100 dengan penyebutnya, kita bagi dengan penyebutnya sisi 100-nya, dan kita kalikan dengan pembilang. Gitu ya teman-teman. Ini sudah malam, kalau emang kurang bersemangat, tapi teman-teman jangan putus semangat belajar matematik. Good.